Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama di tahun 2025 ini. Saudara-saudara, sepanjang masa Prapaskah ini, dari hari ini sampai nanti kita memperingati Jumat Agung kemudian juga Minggu Paskah, saudara, ada dua hal terkait liturgi ibadah yang saya harap kita bisa sama-sama pahami. Yang pertama adalah di awal ibadah kita akan melakukan prosesi pemadaman lilin secara bertahap. Satu lilin dipadamkan setiap hari Minggu, dari paling atas sampai paling bawah. Nah saudara, ini merupakan satu lambang atau gambaran bagaimana dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia dan membawa kegelapan yang sangat mengerikan, yang sangat merusak saudara. Makin lama makin serius, makin lama makin membawa kita kepada kegelapan sampai akhirnya membawa kita kepada maut. Tetapi nanti kita punya harapan di dalam Kristus Yesus yang memulihkan kita di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kedua saudara, di dalam khotbah saudara, kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan tindakan aktif Allah dalam menyelamatkan umat manusia yang berdosa, umat manusia yang dikasihinya. Kita akan melihat bagaimana Allah mencari orang-orang berdosa. Allah mendengar erangan umatnya. Allah ingat janjinya kepada umatnya. Allah mengasihi umatnya. Allah menyambut orang-orang yang datang kepadanya. Allah mengampuni dosa. Allah memberikan kita kemenangan. Bahkan juga Allah mengubahkan kehidupan. Jadi saya harap saudara bisa datang, hadir di dalam seluruh rangkaian ibadah Minggu Prapaskah, juga nanti Jumat Agung dan juga Paskah. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan memulai perenungan kita yang pertama dengan tema Allah mencari. Tentu saja yang dimaksud adalah Allah mencari manusia yang berdosa. Mari kita membaca satu teks di dalam ibadah yang kedua ini dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15, saudara-saudara, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, kita akan membaca silih berganti. Saya ayat 1, saudara-saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat ke-7. Sudah ketemu saudara? Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara, kita tetap buka bagian ini sambil kita nanti akan mengeksposisinya dan merenungkannya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara melewati taman-taman atau jalanan-jalanan di kota Bandung ini, pernahkah saudara melihat orang-orang itu berjalan ya atau di taman begitu ya, itu lihat-lihat HP begini, lalu tunduk-tunduk ke bawah saudara, seperti mencari sesuatu. Lalu habis itu lihat HP lagi, jalan sedikit, seperti mengikuti arah yang ditunjukkan di HP itu, lalu tunduk-tunduk lagi ke tanah, ke pojok-pojok ya, lalu seperti mencari sesuatu. Saudara pernah lihat seperti itu belakangan ini? Saudara tahukah saudara itu fenomena apa saudara? Tahu nggak itu apa? Pokemon Go, bukan Pokemon Go, udah ketinggalan. Saudara tahu kalau orang tuh lihat-lihat begini,
lalu kayak cari-cari sesuatu di tanah begitu. Itu sedang ngapain sebenarnya? Saudara, ternyata ini adalah sebuah tren yang digandrungi orang-orang sekarang, khususnya anak-anak muda. Namanya apa? Ada yang tahu? Itu namanya koin jagat, saudara. Ada yang pernah dengar? Belum pernah ya? Nah, saudara, koin jagat itu merupakan satu tren di dalam aplikasi namanya Jagat. Aplikasi kalau saudara di Android itu Play Store atau di iPhone itu ada Jagat ya. Jadi di dalam aplikasi Jagat itu, saudara ada permainan itu namanya koin Jagat. Ya, jadi saudara bisa dapat GPS di HP saudara yang menunjukkan peta tempat yang tertentu gitu. Lalu di situ nanti ada petunjuk-petunjuk untuk menemukan koin, saudara. Koin. Nah, koin yang disuruh cari itu koin betul koin. Ada koin fisik. Ya, kalau Pokemon Go yang zaman dulu itu kan nggak ada ya, itu virtual. Tapi ini betul ada koinnya. Koinnya ada 3 macam, saudara. Perak, perunggu, dan emas. Ya. Nah, apa menariknya koin itu? Katanya kalau orang dapat koin itu, di setiap koin itu, saudara, ada kode unik. Kode unik yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan itu dikonversi menjadi uang. Wah, saudara mulai tertarik? Ada yang sudah pernah coba? Nah, saudara, orang-orang gandrung sekali mau cari koin jagat itu. Sampai saudara, saya baca di berita, ada orang yang tinggal di Bogor, sampai rela dia datang ke Jakarta, ke daerah SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, nginep di kosan temannya 7 hari, saudara, cuti dari pekerjaannya, untuk apa? Untuk mencari koin, 1 hari 7 jam. Kenapa? Karena katanya di daerah SCBD sampai GBK, itu ya Gelora Bung Karno, itu di situ paling banyak koin emas. Katanya koin emas tuh kalau dihitung bisa jutaan, katanya. Ya, nah, saudara, tren ini tentu saja menimbulkan banyak masalah. Banyak orang-orang yang karena cari koin jagat itu kemudian merusak fasilitas umum. Waktu lalu saya kapan pernah lewat satu jalan, lalu ada orang rame-rame, saudara. Waduh, saya udah ketakutan, saya naik kendaraan umum lagi ya. Lalu saya tanya sama driver, itu apa, ada kecelakaan? Bukan Bu, itu bukan kecelakaan, itu koin jagat katanya. Wah, ternyata orang bergerombol mencari itu. Nah, saudara, bulan lalu foundernya aplikasi koin jagat ini sudah merekam permintaan maafnya di depan publik. Jadi mungkin permainannya mungkin gak diteruskan ya. Nah, tetapi saudara, fenomena ini membuat saya melihat sebuah realita dari hidup manusia. Membuat saya melihat satu natur daripada manusia. Ternyata saudara, manusia itu, Anda dan saya, itu adalah makhluk yang mencari sesuatu. Hidup kita itu digerakkan oleh pencarian demi pencarian. Dari kecil sampai dewasa. Hidup kita digerakkan mencari sesuatu yang kita anggap berharga, yang kita anggap penting, yang kita anggap mau kita miliki. Saudara, ternyata ya, yang hidupnya digerakkan oleh pencarian itu bukan hanya manusia saja. Tetapi di dalam kitab suci kita juga berjumpa dengan pribadi Allah yang senang mencari. Pribadi Allah yang sifatnya itu selalu mencari. Tentu saja pencariannya beda, saudara-saudara. Allah tidak mencari koin jagat. Juga tidak mencari hal-hal materi atau hal-hal fana yang seringkali kita cari mati-matian dalam hidup ini. Lalu apa yang Allah cari? Surah Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru secara konsisten memperlihatkan kepada kita bahwa Allah kita hatinya itu digerakkan oleh keinginan mencari orang-orang yang berdosa. Allah kita itu adalah pribadi yang mencari umatnya. Dia adalah pribadi yang tidak akan membiarkan satupun umat miliknya lepas. Dia adalah Allah yang mencari. Nah saudara, teks yang kita baca pada hari ini itu adalah sebuah perumpamaan. Ya, perikop yang tadi kita baca cuma satu. Tapi saudara dan saya tentu tahu bahwa di dalam satu pasal ini, Lukas 15, ada 3 perumpamaan, saudara. 3 perumpamaan. 2 diantaranya itu paralel, domba yang hilang, juga dirham yang hilang, dan yang ketiga itu anak yang hilang. Pesannya ada kandungan pesan yang mirip,
Tetapi di dalam perikop yang ketiga itu anak yang hilang, perumpamaan yang ketiga itu ada makna-makna yang aspek-aspek yang lebih luas yang tidak masuk dalam dua perumpamaan sebelumnya, ya. Nah, tetapi saudara, fokus kita hari ini hanya perumpamaan yang pertama saja, yaitu tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, saudara, kalau kita membaca teks ini terlepas dari keseluruhan konteks Injil Lukas, saudara, kadang saudara, kata-kata yang hilang ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, kadang-kadang itu bisa membuat kita salah kaprah sedikit, misleading sedikit. Kenapa? Kita jadi misleading, fokus mengira bahwa teks ini itu fokusnya itu pada yang hilang, yang hilang, yang hilang. Fokus hanya pada keterhilangan itu. Nah, saudara, yang menarik adalah kalau kita melihat secara lebih luas perikop ini dari naungan konteksnya di dalam Injil Lukas pasal 14. Saudara, Injil Lukas, saudara-saudara, pasal 14 itu ada satu perikop yang bicara tentang kerajaan Allah. Ya, ada satu perikop di dalam Lukas 14 yang bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu digambarkan sebagai perjamuan besar. Nah, ini Lukas 14 pasal 15 sampai pasal 24. Ya, Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Jadi kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai perjamuan kawin, perjamuan makan. Dan ini sebenarnya bukan hanya ada di teks ini. Ada juga saudara di bagian-bagian Alkitab yang lain. Kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai pesta, begitu, pesta besar, perjamuan kawin, perjamuan makan. Nah, saudara, ayat Lukas 14 ayat 15 itu bunyinya begini. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang diundang untuk makan dalam kerajaan Allah itu. Nah, tetapi tahukah saudara, di dalam kitab suci siapa orang yang diundang untuk makan di dalam kerajaan Allah itu? Saudara, di dalam kitab suci, ketika kerajaan Allah itu digambarkan sebagai undangan makan, sebagai pesta perjamuan kawin, cerita yang sering muncul adalah seperti ini. Ada undangan yang disebarkan kepada satu kelompok orang. Nah, ini adalah kelompok orang yang bisa dikatakan top tier, saudara, orang-orang unggulan. Ya, mereka mengaku diri sebagai keturunan Abraham. Mereka punya hukum Taurat, mereka orang-orang yang bersunat, mereka menjaga tradisi Yahudi, mereka dekat dengan bait Allah. Dan mereka itu mendapatkan undangan untuk mereka merasa diri mereka itu berbagian di dalam jamuan kerajaan Allah. Mereka itu anggota kerajaan Allah. Tetapi saudara, kisah-kisah yang menggambarkan kerajaan Allah sebagai undangan makan, itu biasanya nanti ceritanya begini. Orang-orang yang pertama diundang itu, the first tier club itu, kemudian mereka merasa sepertinya undangan makan itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Perjamuan kawin anak domba itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan mereka punya banyak hal lain yang lebih penting daripada itu, lebih berharga daripada itu. Contoh, di dalam pasal 14 Injil Lukas dikatakan ada orang yang bilang begini, saya baru beli tanah, saya harus urus dulu tanah saya. Saya baru beli lembu, saya harus coba lembunya itu. Saya baru menikah, saya nggak bisa diganggu. Ada banyak orang yang sepertinya mereka itu warga pertama, orang dalam dari undangan perjamuan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian mereka merasa sepertinya pesta perjamuan kawin di dalam kerajaan Allah itu kurang terlalu penting, kurang terlalu berharga, kurang sesuai dengan ekspektasi dan bayangan mereka. Mereka punya banyak urusan lain yang rasanya lebih penting. Dan kemudian saudara, teks-teks yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti perjamuan kawin, itu kemudian akhirnya kita melihat jalan ceritanya. Undangannya itu jadi diperluas. Tuannya itu selalu bilang, oke, kalau kelompok yang first tier ini tidak mau, silahkan hamba-hamba itu pergi ke seluruh jalan raya atau lorong-lorong dan undang orang-orang yang cacat, yang buta, yang terlantar. Orang-orang yang unexpected. Orang-orang yang sebenarnya tidak diharapkan untuk jadi bagian di dalam undangan makan itu. Orang-orang yang tersisih, the outcast. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Tetapi kemudian merekalah yang masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, menariknya
ketika kita melihat bahwa ada orang-orang first tier ya, kelompok pertama yang mengaku diri orang Yahudi, saya orang dalam, saya layak menjadi ahli waris Abraham, pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kemudian mereka menolak undangan Injil. Dan lalu ada orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang terpinggirkan yang mau terima undangan Injil. Nantinya orang-orang dari kelompok pertama ini bersungut-sungut. Komplain, tidak terima. Nah, mari kita lihat sama-sama pasal 15 ayat 1 dan 2, Saudara. Pasal 15 Injil Lukas ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini jelas maksudnya adalah Tuhan Yesus di sana. Menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bersungut-sungut, Saudara. Mereka tidak terima, Saudara. Nah, Saudara, di dalam cerita ini memang kita lihat jadi ada dua kelompok orang. Kelompok orang yang sepertinya merasa diri layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ada orang-orang yang sepertinya tidak layak, tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara, memang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu adalah kelompok yang dimusuhin di dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Oleh siapapun. Bukan hanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh siapapun itu dimusuhin. Kenapa? Saudara bayangkan, pada waktu itu bangsa Yahudi berada di bawah penjajahan Roma. Hidup mereka sangat menderita. Lalu ada orang-orang Yahudi yang dengan sengaja seperti mau tukar kewarganegaraannya. Demi apa? Demi bisa mendapatkan seragam dan juga ruang kantor dan juga perlindungan dan juga berbagai keistimewaan sebagai tukang pajak orang Roma. Lalu mereka memungut pajak kepada bangsanya sendiri dengan angka yang tinggi sekali. Jadi mereka menjadi pengkhianat, membiarkan bangsanya yang sudah menderita itu lebih menderita lagi demi keuntungan mereka sendiri dan demi pemerintahan Roma, demi penjajah. Karena orang-orang seperti pemungut cukai ini tentu dimusuhin sama siapapun. Gak ada yang mau pedulikan mereka, gak ada yang mau bergaul sama mereka. Lalu kita juga di sini melihat kelompok kedua yaitu orang-orang berdosa. Siapa sih orang-orang berdosa ini? Nah, tidak ada keterangan yang jelas siapa orang berdosa di dalam perumpamaan ini. Tetapi saudara, di dalam banyak teks lain dalam kitab Injil, kita melihat Yesus itu suka berurusan juga dengan orang-orang yang non-Yahudi. Ya, orang-orang yang non-Yahudi. Nah, bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Farisi, bagi ahli Taurat, orang non-Yahudi itu najis, unclean, haram, mencemari kelompok mereka, mencemari orang-orang Yahudi. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, saya pernah baca satu berita, ada restoran bakso yang terkenal sekali saudara. Ya, nah dia punya cabang di Bali. Lalu ada tamu yang tanpa sengaja makan di situ. Ini baksonya halal ya. Tapi ada tamu yang makan ke situ bawa kerupuk babi. Wah, itu jadi masalah besar. Dan perusahaan bakso itu, toko bakso itu harus melakukan apa? Bakar mangkok 80 lebih. Saudara, semua alat makan itu dibakar. Kenapa? Karena yang haram itu meskipun kecil, unclean, tetapi dianggap apa? Menajiskan semuanya. Nah, kira-kira beginilah kebenciannya orang-orang Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi. Jadi orang non-Yahudi itu najis. Dan kalau Yesus main-main sama mereka, itu gak masuk akal. Katanya Yesus itu Tuhan. Katanya Yesus itu Mesias. Kok Mesias bergaul sama yang najis? Nanti kalau kita jadi ikut najis bagaimana? Jadi saudara melihat di sini ya, ada pemberontakan daripada orang-orang yang merasa dirinya layak. Nah, tetapi kemudian saudara menjawab sungut-sungut daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga sekaligus menyapa ataupun berkhotbah kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Yesus menceritakan 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, saudara, apa yang Yesus pakai di sini? Domba dan dirham khususnya. Kalau anak yang hilang itu
Nanti beda sendiri ya, kita perlu waktu khusus untuk menggali itu. Domba dan dirham itu adalah sesuatu yang sangat familiar bagi kehidupan sehari-hari orang Yahudi waktu itu. Sangat sederhana, hampir semua orang pernah lihat atau miliki. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang very simple, saudara, sangat sederhana. Nah, seringkali ya, di dalam mengkhotbahkan atau saudara mungkin merenungkan teks ini, kadang saudara seperti tadi saya katakan di awal, kalau kita tidak peka dengan konteksnya, kita itu biasanya fokus kepada satu yang hilang itu. Satu yang hilang. Ya, satu yang hilang. Lalu biasanya kalau pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih bombastis itu akan mengatakan begini, saudara. Satu yang hilang itu sangat berharga. Ya, sampai Tuhan rela tinggalkan yang 99 demi yang satu. 99 itu seperti tidak berharga, yang satu paling berharga. Nah, saudara, tetapi cara menafsir begini agak sedikit berbahaya. Bahayanya kenapa? Saudara, domba yang orang-orang Yahudi miliki pada waktu itu, ya, biasanya kalau seorang gembala menggembalakan domba itu ya, lalu gembala ini dapat pertanyaan, misalnya kita ada kumpulan para gembala ya, lalu ditanya sama Tuhan Yesus pertanyaan yang di ayat 4 itu. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Nah, saudara, saya rasa kalau pertanyaan ini diajukan kepada para gembala Yahudi abad pertama, itu nggak akan banyak yang angkat tangan. Kenapa? Saudara, konteksnya pada waktu itu, lebih banyak gembala upahan di Israel daripada gembala asli pemilik domba. Nah, orang yang punya domba itu orang kaya sekali. Dan punya domba itu nggak mungkin satu. Pasti punya domba itu banyak sekali. Dan mereka akan mempekerjakan gembala-gembala upahan. Nah, gembala upahan itu apa? Ya, mereka adalah orang sederhana. Mungkin nggak ada pendidikan. Mungkin mereka mau cari kerja ke sana ke sini nggak ketemu. Pernah jadi penjahat juga. Nah, sekarang ada tawaran. Mau nggak jadi gembala upahan? Ya tentu mau, saudara. Bisa kerja, dapat makan, cuma jaga domba orang. Ya, tetapi biasanya gembala-gembala upahan seperti ini bukan gembala yang care, peduli, pegang satu-satu domba-dombanya. Bukan, saudara, karena mereka gembala upahan, bukan pemilik domba. Kalau satu domba hilang, kemungkinan besar itu akan dibiarin. Kenapa? Karena kalau mau cari satu domba hilang itu harus cari kemana? Cari ke dalam hutan, cari ke padang gurun yang jauh. Ancaman bahayanya jauh lebih besar. Bagaimana kalau ketemu perampok? Bagaimana kalau ketemu singa? Lagian bosnya itu kaya, saudara. Punya domba itu banyak sekali. Hilang satu ya nggak apa-apa. Paling dia digebugin. Habis itu sudah selesai. Yang penting kan masih bisa kerja di situ. Dan kalau saudara melihat kisah dirham yang hilang, itu lebih menarik lagi. Dirham itu adalah upah pekerjaan satu hari. Memang bagi perempuan itu tentu satu dirham itu berharga sekali. Dan biasanya dirham itu memang dikumpulkan para perempuan untuk pernikahan mereka. Tetapi saudara, ketika dirham itu satu hilang lalu ditemukan, lalu apa yang dia lakukan, saudara? Perempuan ini, dia membuat pesta yang besar, bukan? Nah, bukankah cost untuk pesta yang besar itu pasti lebih dari satu dirham? Bahkan dia bisa kehabisan 10 dirhamnya, bukan? Maka kisah ini sebenarnya bukan kisah yang usual atau kisah yang rutin terjadi. Ya, biasanya orang itu tidak akan, saudara-saudara, untuk melakukan effort serepot-repot ini. Ya. Kalau misalnya gembala-gembala pada umumnya, gembala-gembala upahan kehilangan satu domba, ya sudahlah. Ya, atau perempuan kehilangan dirham, ya mungkin dia cari sekuat tenaga, tapi kalau nggak ketemu ya udah pasrah saja. Ataupun kalau ketemu nggak akan deh bikin pesta. Nah, tetapi kenapa kok Yesus membuat cerita ini agak berbeda, seperti ada plot twist yang berbeda dari realita hidup orang Yahudi abad pertama yang umum waktu itu. Nah, karena ini, saudara, yang Yesus mau tekankan di sini bukan pada yang hilangnya, bukan pada satu domba, satu ini
paling berharga, sangat berharga, lebih baik dari yang lain. Saya nggak apa-apa kehilangan yang lain demi satu ini, bukan. Bukan. Tetapi semua perumpamaan ini itu mau menunjukkan satu natur, fokus kepada tokoh utama. Tokoh utamanya siapa? Pemiliknya, pemilik dirham, pemilik domba. Dia punya satu natur. Naturnya apa? Dia tidak akan pernah membiarkan satupun miliknya terhilang. Dia adalah pemilik yang tidak membiarkan satupun miliknya terhilang. Dan itulah Allah kita. Allah kita pemilik kerajaan Allah. Tidak akan membiarkan satu umatnya terhilang di dalam dosa. Saudara, kalau kita hanya fokus kepada yang hilang itu. Satu yang hilang. Semua orang ditinggalkan demi si satu ini. Dan satu itu adalah saya. Maka sadar atau tidak, kita bisa membangun spiritualitas yang sangat egosentrik. Saya paling penting. Saya paling berharga. Saya paling istimewa. Makanya saya dicari Tuhan. Yang lain kan enggak kan? Tuhan tinggalin semua yang lain. Atau biasanya ayat ini kadang suka dijadikan senjata oleh orang-orang yang mungkin kurang bijak atau salah menafsir gitu ya. Kadang-kadang untuk memukul gereja, saudara, gebukin gereja, saudara ya. Kadang-kadang mungkin ada yang menafsirnya begini. Wah, gereja itu kurang penggembalaan katanya. Gereja kita ini kurang peduli sama orang-orang. Kenapa? Itu ada orang nggak pernah udah nggak datang tuh, tidak pernah dibesuk. Ya, lalu ya kalau itu datangnya dari orang lain mungkin nggak apa-apa, itu mungkin care ya. Oh si itu udah lama nggak datang gitu. Nah tapi yang bahaya adalah kalau datangnya dari orang itu sendiri. Saya sudah nggak pernah datang, tapi saya nggak pernah dibesuk. Nah saudara begini, saya mau jelaskan. Bukan berarti gereja tidak suka membesuk jemaat, ya. Kalau ada saudara-saudara butuh kita rindu berbagian di dalam pergumulan saudara. Kalau saudara-saudara misalnya perlu ngobrol atau kita main ke rumah begitu ya, itu sesuatu yang kita juga sangat senang. Nah tetapi saudara seringkali yang menjadi masalah adalah kadang-kadang saudara, karena kita salah menafsir bagian ini ya, fokus kepada satu yang hilang itu, satu yang hilang, dan yang hilang itu adalah saya. Jadi seperti saudara merasa punya hak, saya punya hak. Kalau gereja tidak mau besuk saya akan hilang terus aja. Nah, saudara, kalau kita fokus kepada satu yang hilang, lalu kita bilang, yang hilang itu sangat istimewa, sangat spesial, sangat berharga. Makanya yang lain ditinggalkan. Yang lain gak penting, gak usah urus yang lain. Itu dulu satu, orang itu satu. Saudara, bukankah spiritualitas seperti ini justru sebenarnya sama saja dengan ahli Taurat dan orang Farisi di ayat 1 tadi? Yang merasa apa? Merasa dirinya itu bagian kerajaan Allah. Merasa dirinya itu yang layak, yang harus ada di situ. Saudara, maka teks ini saudara sebenarnya bisa dilihat dari sisi lain. Bukan hanya bicara soal yang hilang, tetapi juga yang hilang itu dicari dan ditemukan. Yang hilang itu dicari dan ditemukan. Jadi betul kalau kita membacanya memang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihatnya sebagai domba yang ketemu, dirham yang ketemu, dan anak yang pulang. Saudara, apa sih perbedaan khusus dari yang satu itu daripada yang 99 untuk case domba? Dan apa sih perbedaan khusus dari satu dirham itu dengan yang 9 yang lain? Perbedaan khususnya itu apa? Yang satu itu hilang. Saudara, bukan yang satu itu dicari. Bukan karena dia lebih baik. Bukan karena dia spesial. Bukan karena dia unggul. Tapi karena justru dia sesat. Karena justru dia berdosa. Karena justru dia hilang arah. Karena justru dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, orang-orang yang menyadari saya itu lemah. Saya berdosa. Saya hancur. Saya rusak. Saya yang satu itu yang dicari Tuhan.
Kalau kita menyadari saya yang dicari Tuhan dan ditemukan, maka spiritualitasnya, sikap hatinya tidak akan merasa unggul, tidak akan merasa spesial, tidak akan merasa punya hak dalam kerajaan Allah. Tetapi justru sungguh merasa anugerah Tuhan itu begitu besar. Kok mau ya Tuhan mencari satu saya yang berdosa ini, yang lemah ini, yang rapuh dan terhilang ini. Surah perumpamaan ini diberikan Yesus untuk didengar langsung oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Untuk apa? Agar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini bisa sadar bahwa ada tempat bagi mereka di dalam kerajaan Allah. Meskipun mereka pemungut cukai yang disisihkan masyarakat, ditolak banyak orang, gak ada yang mau sama mereka. Mereka seperti tidak punya kehidupan, tidak punya komunitas, tidak punya masa depan. Tapi di dalam kerajaan Allah ada tempat bagi mereka. Tuhan masih membuka hatinya, membuka tangannya untuk orang-orang seperti ini. Kalau ada di antara saudara dan saya merasa, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah lama tinggalkan Tuhan. Saya sudah tidak bisa peka dengar suara Tuhan. Hati saya itu kosong. Saya sudah menyimpang, saya berdosa terlalu jauh. Saudara, berita Injil hari ini berkata apa? Tuhan masih mencari engkau dan saya. Masih ada tempat bagi kita di dalam kerajaan Allah. Yesus yang sama, yang mencari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dia mau kita datang kepadanya. Dia mau kita kembali. Dia mau kita ditemukan. Tetapi saudara, teks ini juga diberikan untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri baik, yang merasa dirinya layak untuk mendapatkan tempat di kerajaan Allah. Nah, kunci sebenarnya untuk menafsirkan ayat ini itu ada di dalam bagian yang terakhir, saudara. Ya, Lukas 15 ayat 7. Saya bacakan ya, saudara. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Juga ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, maksudnya ayat ini itu sangat dekat sekali dengan konsep pemikiran orang Yahudi waktu itu. Ya, kenapa ini diulang-ulang, saudara? Ada kata-kata sukacita di dalam surga, sukacita di dalam surga, sukacita malaikat-malaikat. Saudara, orang Yahudi pada masa itu punya pemikiran begini. Idealnya ya, harusnya surga sama bumi itu harmonis. Surga sama bumi itu jalan bersama-sama. Apa yang di surga terjadi, itulah yang di bumi juga harus terjadi. Ya, itu pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Makanya di dalam doa Bapa kami kan ada satu kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang surga terjadi di surga itu harus juga terjadi di bumi. Nah, itu harmonis. Nah, itu idealnya. Ya. Nah, saudara, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, apa sih kira-kira tempat di dalam dunia yang atau di dalam bumi yang paling cocok sama surga, yang paling dekat mendekati surga? Saudara bisa tebak? Bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang mendengarkan perkataan Yesus waktu itu, apa sih tempat yang paling dekat, cocok dengan surga? Jawabannya adalah bait Allah. Bait Allah. Bait Allah itu simbol keyahudian mereka. Kita nih umat Allah. Bait Allah dan segala isinya ya, termasuk Taurat, termasuk hukum sunat, hukum sabat, dan segala tradisi. Dan orang Yahudi, orang Farisi ahli Taurat itu berpikir begini, karena kami nih tinggal di dalam bait Allah, karena kami punya Taurat, maka kami adalah penduduk surga. Kami warga kerajaan surga. Tetapi Yesus justru di ayat yang terakhir, ayat 7 dan ayat 10 dari dua perumpamaan ini, seperti membalikkan pemikiran mereka. Ya, keadaan di surga bukan itu loh. Keadaan di surga itu bukan happy, sukacita, waktu orang-orang tuh membanggakan diri mereka dengan Taurat. Dengan kesalehan, dengan tradisi, dengan perbuatan baik. Bukan.
Tapi surga justru berpesta bersukacita. Waktu apa? Waktu ada orang berdosa yang bertobat. Nah, kalau kita mau harmonis, maka seharusnya begitu. Maksudnya Tuhan Yesus mau ngomong apa? Tuhan Yesus mau ngomong sama umat Tuhan, orang-orang Farisi ahli Taurat. Kalau kamu merasa diri umat Tuhan, harusnya kamu juga senang, harusnya kamu juga bergembira, harusnya kamu juga tergerak mencari orang-orang yang terhilang. Karena itulah hati Yesus. Nah, saudara, ini panggilan Yesus kepada kita juga hari ini gerejanya. Kalau kita hari ini sebagai gereja adalah orang-orang yang sudah Dia cari dan temukan. Kita orang yang berdosa dan tidak layak itu, kita orang yang tidak masuk hitungan. Kita seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Tapi kita dapat undangan, dapat tempat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukankah seharusnya kita juga tergerak untuk turut mencari orang-orang yang terhilang, mencari jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan? Atau kita malah seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang memegang hukum, memegang tradisi begitu rupa sampai menyulitkan orang-orang untuk datang kepada Yesus? Saudara-saudara, yang menarik adalah begini. Domba yang hilang, tuannya itu cari, pemiliknya itu cari. Lalu ketemu ya. Dirham yang hilang, perempuan itu juga cari, lalu ketemu. Tapi anak yang hilang, saudara ketemu gak bedanya? Bapaknya kok gak cari ya? Kenapa bapaknya gak cari? Malah tungguin dia pulang di rumah. Bukankah kalau kata orang-orang yang 100 itu, jadi ada banyak orang yang bilang bahwa makin lama perikop ini kan makin meningkat ya, seperti makin berharga. Dari 100 ke 10 ke 2 anak. Jadi makin lama makin precious gitu. Betul itu secara struktur. Nah, kalau yang anak itu paling berharga, paling precious, kok gak dicari ya? Tungguin aja dia pulang. Kalau gak pulang gimana? Apakah bapaknya udah gak sayang? Kalau yang di cerita domba masih sayang gitu ya, sepertinya ya, cari. Kalau perempuan yang di dirham yang hilang itu juga sayang, makanya cari dirhamnya. Tapi kalau bapak daripada 2 anak ini, udah biarin aja. Kenapa ya gak dicari? Karena di dalam kisah anak yang hilang, ada bagian terakhir, ketika anak yang sulung itu pulang, lalu marah-marah ya. Anak yang sulung itu pulang lalu marah-marah. Kenapa kok adik saya pulang lalu kamu buatkan pesta? Padahal saya ini sudah seminggu makan telur, katanya begitu ya. Lalu lagu di TikTok lagi terkenal. Tapi kok adikku pulang itu kamu buat pesta yang besar? Saudara, kalau, nah ini juga sama. Si sulung itu gambaran daripada orang Farisi dan ahli Taurat yang marah-marah kalau orang berdosa itu pulang. Tapi pertanyaannya begini, kalau bapak itu punya 2 anak, dia punya si Koko yang sulung, yang katanya tinggal dekat papa, kerja sama papa, selalu lihat aktivitas papa setiap hari, dan ada adik yang hilang. Kira-kira yang harusnya cari siapa ya? Koko harusnya pergi cari adiknya yang hilang itu. Bukan malah kemudian marah waktu adiknya pulang. Dan kita bersyukur. Di dalam kitab suci, Yesus menceritakan kisah ini. Dan sepertinya saudara, dia mengambil tempat sebagai kakak sulung yang berbeda. Yesus adalah kakak sulung yang mencari kita semua. Adik-adiknya yang terhilang. Saudara-saudaranya yang sesat. Saudara-saudaranya yang berkhianat. Saudara-saudaranya yang meninggalkan dia. Paulus katakan dialah yang sulung dari antara banyak saudara. Maksudnya apa? Yang sulung yang datang mencari. Yang sulung yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus sampai hari ini. Itu sungguh-sungguh bukan karena kita baik. Bukan karena kita punya sesuatu kebaikan, keunggulan yang kita bisa jual di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi kalau kita dicari dan ditemukan, kita dapat anugerah. Justru itu karena kita berdosa. Karena kita tidak mampu.
karena kita tidak layak, karena kita helpless, maka anugerah itu diberikan. Orang-orang yang sudah menerima anugerah besar ini, sudah sepatutnya tergerak hatinya untuk juga mencari orang-orang yang terhilang. Membuka pintu hatinya, membuka pintu gereja, membuka pintu rumah saudara, untuk tetangga kita, saudara kita, kenalan kita yang belum pernah kenal Yesus. Mereka boleh melangkah satu langkah lebih dekat dengan Yesus. Saudara, ketika Yesus menemukan Anda dan saya, hatinya itu sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Hanya orang-orang yang sungguh sadar bahwa saya begitu berdosa, saya begitu hancur, saya begitu lemah. Itu yang juga bisa sangat bersuka cita waktu menerima kasih Tuhan. Dan kalau kita sangat bersuka cita menerima kasih Tuhan, pasti kita ingin orang lain juga merasakannya. Saudara, satu kali saya pulang pelayanan dari kota Bangka. Naik pesawat ke Jakarta, lalu setelah itu langsung ambil travel pulang ke Bandung. Nah saudara, di dalam pesawat itu tentu saja koper sudah dimasukkan ke dalam bagasi, tas saya dimasukkan ke dalam atas itu kabin pesawat. Tetapi di depan kursi saya itu saya bawa 2 benda. Yang pertama adalah buku bacaan. Dan yang kedua itu adalah Kindle. Saudara tahu Kindle ya. Jadi itu alat elektronik yang untuk baca buku juga sebenarnya. Nah saudara, saya taruh Kindle saya sama buku saya itu di selipan kursi situ. Sempat saya baca-baca sedikit. Tapi setelah itu saya taruh di situ. Lalu saya tidur dan akhirnya saya sampai dan seterusnya. Saudara, setelah saya sampai di Jakarta, saya turun dari pesawat, ambil barang di bagasi, cari travel ke Bandung, naik ke mobil. Sampai di jalan tol, saudara, itu udah kalau saudara kenal Jakarta, ini dari Soekarno-Hatta, sudah sampai ke daerah Pluit. Saya baru ingat, waduh, Kindle saya sama buku saya ketinggalan. Di mana? Di itu depan kursi pesawat. Wah, ini udah lewat berapa jam ini? Kira-kira mungkin 1 jam lebih ada. Wah, saudara, saya rasa gelisah sekali. Kenapa? Karena saya sayang sekali itu 2 barang itu. Novel itu dan juga Kindle itu. Ya, itu adalah barang elektronik pertama yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saudara, lalu saya mulai pikir, aduh bagaimana caranya supaya bisa dapatkan kembali itu barang. Telepon bandara, tentu saja cari di Google ya. Pelaporan kehilangan. Telepon 1 nomor, biasa ya saudara. Tanyain maskapai apa maskapai ini, dioper ke nomor lain. Telepon nomor kedua, dioper ke nomor ketiga, oper terus. Wah, saya takut sekali saya nggak dapat. Sampai entah nomor keberapa saya dioper itu, ke telepon betul. Boleh datang aja sini, ini bisa nih. Nah, ternyata saudara, pesawat itu sebentar lagi mau landing lagi ke Jambi. Belum, tapi sebentar lagi mau take off lagi ke Jambi ya. Sebentar lagi, tapi belum. Untung itu barang masih bisa diambil. Bisa katanya bisa diambil. Kebetulan di travel hanya saya 1 orang sendiri. Lalu saya beranikan diri ngomong ke supir. Pak, maaf sekali, maaf. Boleh gak balik ke bandara, Pak? Balik, saya butuh ambil barang ketinggalan. Balik. Akhirnya balik, saudara. Balik, ambil itu barang. Ambil itu barang, dapat, saudara. Itu begitu dapat ya. Saya tuh rasa lega setengah mati, senang setengah mati. Lalu waktu saya masuk lagi ke travel itu, sepertinya saya tuh pengen ngomong sama bapaknya begini. Pak, saya dapat nih barang ini Pak. Ayo Pak, Bapak mau makan apa? Ayo kita pergi makan Pak, terserah kemana aja. Disitulah saya baru ngerti. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan ada sukacita besar waktu 1 orang berdosa ditemukan. Pertanyaannya, kalau saudara selama ini sudah mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, apakah saudara sungguh merasakan sukacita besar? Saya ditemukan Tuhan. Dan kalau saudara sudah begitu lama ikut Tuhan jadi orang Kristen, apakah saudara juga mau sukacita besar itu dirasakan dengan kita turut mencari orang-orang yang terhilang? Mari kita berdoa. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara alami di dalam pergumulan iman dan juga perjalanan rohani saudara hari ini. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita bisa ditemukan, kalau kita bisa kenal Yesus, kalau kita bisa dipilihnya, dipanggilnya menjadi anaknya, itu semua bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi justru Yesus tahu betapa kita berdosa.
Kita tidak bisa hidup di luar dirinya. Tetapi Yesus mengasihi kita. Selama ini saudara ikut Tuhan, adakah sukacita dan terima kasih karena Tuhan Yesus telah menebus hidup saudara. Dan kalau saudara sudah sekian tahun menjadi orang-orang pilihan Tuhan, adakah juga satu kerinduan untuk turut serta mencari yang terhilang dan membawa mereka kepada Kristus? Silakan setiap orang boleh berdoa secara pribadi merespons perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, diberikan hidup yang baru, disucikan oleh darah Tuhan. Kami diubahkan menjadi manusia yang kudus di hadapan Tuhan. Kami menjadi milik Tuhan sendiri. Semua itu bukan karena kehebatan keunggulan kami, tetapi semuanya itu semata-mata hanya anugerah dari Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti anugerah ini lebih besar dan lebih serius, agar hidup kami penuh sukacita, agar kami pun tergerak untuk melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, agar kami pun tergerak membagikan kasih Kristus lewat kata dan perbuatan kami. Berkati setiap kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang merasa pantas, merasa layak, padahal sebenarnya kami tidak terima undangan Tuhan. Tapi biarlah kami punya hati yang hancur, hati yang penuh syukur, menyadari keberdosaan kami, dan menyadari anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus, saudara.